Bapak Dan Nahar pemirsa, saat ini tengah SHMSI, berlangsung konferensi pers yang dari kami Mapolda hormati Metro Ibu Jaya Kepala Dinas yang PPAP, dibawakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya terkait pengembangan penyidikan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandisatrio yang juga adalah anak dari pejabat kantor pajak. Kemudian yang saya hormati pidana anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Dr. Ahmad Sofiah SHMA. Jadi pada kesempatan sore hari ini kami akan menjelaskan update penanganan penyidikan pada kasus yang saat ini menjadi pusat perhatian secara nasional, yaitu penganiayaan terhadap korban atas nama D. Rekan-rekan sekalian, yang pertama kami perlu jelaskan bahwa kasus ini terjadi pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian ditangani oleh Polsek Pesanggerahan, dan pada saat itu sudah ditetapkan tersangka dan ditahan. Namun kemudian karena di Polsek tidak ada unit khusus PPA, maka dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan dan kemudian dilaksanakan penyidikan dengan asistensi dan supervisi dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, di mana kami mengirimkan tim penyidik Renakta dan juga personil daripada pengawasan penyidikan. Jadi secara intensif kami melaksanakan supervisi dan asistensi di Polres Jakarta Selatan. Dalam rangka untuk optimalisasi pelaksanaan penyidikan ini dan efisiensi daripada penyidikan ini, hari ini kami tarik ke Polda Metro Jaya. Mengapa? Karena memang kita menerapkan pola kolaborasi interprofesi untuk memudahkan koordinasi, dan juga kami memiliki penyidik yang lebih banyak yang khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Rekan-rekan sekalian, pada proses penyidikan ini yang ada di Jakarta Selatan, pada 3 hari pertama penyidik sudah menentukan tersangka dan juga menahan, yaitu 2 tersangka. Kemudian 7 hari terakhir kita adakan pendalaman terhadap proses penyidikan ini. Ya. Kami perlu jelaskan bahwa dalam proses penyidikan ini kita menghadapi 2 kelompok subjek hukum. Yang pertama adalah dewasa, orang dewasa yang sudah kita tentukan tersangkanya ini. Kemudian kita juga menghadapi 2 subjek hukum, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu pertama anak sebagai korban, yang kedua adalah anak sebagai saksi. Ini keduanya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karenanya kami perlu kehati-hatian, kami perlu rigid dalam penanganan kasus ini, dan kami perlu mengundang mitra untuk menjamin bahwa pemenuhan daripada hak-hak anak ini bisa tetap terjaga. Oleh karenanya kami menggandeng dari KPAI dari awal, kami mengundang stakeholder dari awal, ya, UPTD, PPA Provinsi DKI, kami melibatkan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sejak awal. Kami juga melibatkan ahli pidana anak sejak awal dan juga ahli pidana. Dan juga kami perlu sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam proses penyidikan kami tetap melaksanakan penyidikan dengan menggunakan pola scientific crime investigation. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, dalam proses penyidikan kami telah memeriksa 10 orang saksi. Ya. Kemudian juga kami melibatkan saksi ahli di sini, ahli pidana, ahli dari digital forensik,
ahli dari psikologi, kami melibatkan tim dari APSI4, ya, psikologi untuk memeriksa psikologi forensik maupun psikologi klinis terhadap anak ini, sekali lagi dalam menjamin hak-hak anak tersebut. Nah, kemudian kami perlu jelaskan rekan-rekan sekalian bahwa pada awalnya kami menerapkan dalam konstruksi pasal adalah pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang PPA junto 351 penganiayaan, ya, biasa di sini yang awal. Namun kami perlu menjelaskan bahwa penyidikan kami ini ada bersifat berkesinambungan. Kami artikan menganalogikan seperti ini. Misalnya kita sekarang sakit panas, tapi panasnya karena apa? Kami perlu ada pemeriksaan lanjutan. Apakah ini tipes? Apakah ini demam berdarah? Seperti itu dah. Kami awalnya adalah penganiayaan biasa di sini dijuntukan dengan undang PPA tadi. Setelah kami adakan pemeriksaan, kami libatkan digital forensik, kami menemukan fakta-fakta baru, bukti chat WA, ya, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini siapapun yang bersalah harus dihukum. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam Undang-Undang Peradilan Anak, secara material diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, pada kesempatan gelar pada siang hari ini, pagi sampai dengan siang hari ini, kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini, ya. Kemudian yang kedua, ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum. Atau dengan kata lain, berubah menjadi pelaku atau anak. Jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangka. Jadi yang kami perlu jelaskan. Kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh, baik itu dari chat WA, baik itu dari video, kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP, kemudian keterangan saksi-saksi, ya, kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru. Nah, sebelum kami jelaskan, kami juga perlu menjelaskan di sini, ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Setelah kami sesuaikan dengan CCTV, kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain, kami sesuaikan dengan chat WA, tergambar semua peranannya di situ. Oleh karenanya, yang kami sampaikan tadi, ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku. Kemudian ada perubahan konstruksi pasal. Yang pertama, terhadap tersangka MDS. Konstruksi pasalnya adalah 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 KUHP, dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Itu MDS. Ya. Kemudian terhadap tersangka SL, yaitu 355 ayat 1 junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1
junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Ya, jadi saya ulangi ya, untuk tersangka SL itu 355 KUHP 355 ayat 1 KUHP junto 56 KUHP, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP dan atau 76C junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian terhadap anak AG, kami harus sebut anak AG, ya, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Itu pasalnya adalah 76C junto pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau 355 ayat 1 junto 56, subsidiar 354 ayat 1 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 353 ayat 2 junto 56 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 2 junto 56 KUHP. Tentang ancaman maksimal nanti ahli pidana yang akan menyampaikan, karena di sini sekali lagi rekan-rekan sekalian, secara formil terhadap anak di bawah umur itu ada perlakuan yang berbeda. Demikian juga apabila anak sebagai korban, ada secara material dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis ya di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital ini kepala ya. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya, ataupun tendangan bebas. Ya. Kemudian juga ada kata-kata, gua nggak takut kalau anak orang lain, anak orang mati. Bagi penyidik di sini dan juga kami konsultasikan dengan saksi ahli, ini bisa merupakan suatu mens rea, niat jahat dan juga aktus serius wujud perbuatan. Ini rangkaian perbuatan, korban sudah tidak berdaya, 2 kali ditendang sudah tidak berdaya, masih diadakan penganiayaan lebih lanjut ke arah kepala. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, sekali lagi hari ini kami melaksanakan gelar perkara secara komprehensif, ya, di mana yang pertama sebagai wujud penyidikan kami yang berkesinambungan, dengan melihat alat bukti yang ada, dengan melihat digital forensik, hasil digital forensik, bukti chat WA, video, kemudian bukti digital forensik dari CCTV, TKP, keterangan saksi, beberapa orang saksi ini, 10 orang saksi yang saling bersesuaian, sehingga kami menemukan fakta hukum dan bisa menemukan peranan dari masing-masing tersangka. Maka hari ini kami menambah konstruksi pasal sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Yang kedua, terjadi peningkatan status terhadap AG yang tadinya adalah anak
yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum, ya, ataupun anak. Jadi kalau di Undang-Undang Pidana tidak boleh disebut tersangka. Ya, kemudian untuk efisiensi penyidikan, karena selama ini kami mengirim tim wasidik dan penyidik Renakta di Polres Jakarta Selatan, kami limpahkan ke Polda Metro Jaya. Yang kedua, rekan-rekan sekalian, yang kami perlu tekankan, mengapa terhadap peningkatan status ini membutuhkan waktu yang lama? Kami harus mengikuti prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Peradilan Anak. Ya. Kami harus melibatkan pekerja sosial untuk melaksanakan penelitian. Kami harus melibatkan tim psikologi untuk melaksanakan pemeriksaan, ya, kemudian tes dan serangkaian kegiatan yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Saya kira demikian penjelasan dari kami. Selanjutnya kami persilakan pada Pak Kabid Humas untuk. Baik rekan-rekan, sebelum ke ahli pidana dan lainnya, mungkin dari Pak Deputi Kementerian PPA yang akan menyampaikan. Izin Pak Dir dan semua peserta rilis ini. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu menyampaikan prihatin terhadap kejadian ini. Pemirsa, baru saja kita ikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Direskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi. Salah satu poin penting yang disampaikan adalah penambahan pasal terhadap 2 tersangka berinisial MDS dan juga SL dengan ancaman maksimal sekitar 12 tahun, 355 KUHP ayat 1, subsidiar 354 ayat 1, subsidiar 353 ayat 2, 351 ayat 2, dan 76C Jungto Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu juga yang disampaikan adalah kenaikan status dari anak berinisial AG yang sebelumnya dianggap sebagai anak yang berhadapan dengan proses hukum atau statusnya adalah saksi, menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku. Disampaikan proses ini berjalan cukup lama karena pihak penyidik harus mengikuti prosedur dari Undang-Undang Perlindungan Anak.